Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi bab metabolisme. Materi pertama itu berisi enzim, sudah kalian pahami semua. Sekarang kita masuk ke materi metabolisme. Kalian masih ingat bahwa metabolisme terbagi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu adalah proses pembentukan molekul kompleks dari senyawa sederhana dengan membutuhkan energi dan elektron. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan atau pembongkaran molekul kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melepaskan elektron dan energi. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis, sementara contoh dari katabolisme adalah respirasi. Jadi kita sekarang masuk ke respirasi seluler. Ini nanti kita memang akan berbicara dengan banyak melibatkan energi, maka ini gambarnya adalah orang lari yang membutuhkan energi. Bernapas, kemudian diproses di darah dan nanti dipakai untuk seluruh tubuh kita. Respirasi seluler itu artinya proses pembongkaran energi dari makanan sebagai sumber energi. Terbagi menjadi dua macam tergantung ada tidaknya oksigen. Yang pertama adalah respirasi aerob, yaitu jika menggunakan oksigen. Yang kedua, respirasi anaerob jika tidak menggunakan oksigen. Kita manusia termasuk yang ini, aerob. Untuk yang anaerob itu misalnya nanti dijumpai pada beberapa jenis bakteri dan jamur tingkat rendah, yaitu ragi. Respirasi aerob sendiri itu terbagi menjadi 4 tahap reaksi. Yang pertama namanya glikolisis. Yang kedua namanya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Yang ketiga namanya siklus Krebs atau disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Yang keempat sistem transport elektron atau beberapa buku menyebutkan sebagai rantai transport elektron. Untuk tahap yang kedua ini tahap antara, yaitu glikolisis dan siklus Krebs, sehingga pada beberapa sumber ini tidak dimasukkan, sehingga mungkin ada beberapa buku yang membagi respirasi menjadi 3 tahap saja, yaitu glikolisis, Krebs, dan transport elektron. Berarti ini masuk ke siklus Krebs. Respirasi sendiri berlangsung di suatu organela tubuh kita dalam sel yang namanya mitokondria. Dan ini gambaran mitokondria dari sel hewan. Ini mitokondria dari sel tumbuhan. Ini mitokondria. Ini gambaran lebih detail dari mitokondria. Ada membran dalam, membran luar, cairan namanya matriks, lalu ada lekuan-lekuan yang namanya krista. Ini fotograf dari mitokondria, ini adalah krista ini. Ini membran luar, membran dalam di sini. Terus ini gambarnya lebih lengkap lagi. Membran luar, membran dalam, lekuan yang namanya krista, ruang antar membran, cairan yang namanya matriks, dan ini adalah pembentukan ATP karena mitokondria itu sebagai tempat sintesis ATP. Ini gambaran langkah-langkah dalam respirasi aerob, glikolisis di sitosol atau plasma, lalu Krebs dan transport elektron itu di dalam mitokondria. Di sini tidak ada tulisan dekarboksilasi asam pirufat karena ini berarti menjadi satu, sehingga hanya ada 3 tahap, glikolisis, Krebs, dan transport elektron. Semuanya nanti akan menghasilkan ATP ini. Glikolisis itu di luar mitokondria, lalu Krebs di
matriks, kemudian ini dikrista, sistem transport elektron. Glikolisis, banyak glukosa menjadi piruvat lalu masuk ke sini, ini namanya DO. Terus di sini siklus Krebs dan di sini adalah sistem transport elektron. Glikolisis pengertiannya adalah pemecahan atau pembongkaran glukosa menjadi asam piruvat. Glikolisis dari istilah glukosa dan lisis, yaitu pemecahan glukosa. Tempatnya di sitoplasma. Jadi ini masih di luar mitokondria atau di sitosul. Tidak memerlukan oksigen. Bahannya tentu glukosa. Produknya nanti akan kita tahu sendiri, yaitu ATP 2, NADH 2, dan asam piruvat sebanyak 2. Sebelum kita masuk ke tahap itu, ada istilah yang harus kalian pahami dulu anak-anak. Fosforilasi itu penambahan fosfat. Defosforilasi pelepasan fosfat. Oksidasi pelepasan elektron atau penambahan oksigen. Reduksi penambahan elektron atau pelepasan oksigen. Dekarboksilasi pelepasan karbon dioksida. Dehidrasi pelepasan air. Energonik itu reaksi yang memerlukan energi. Eksergonik reaksi yang menghasilkan energi. Ini glikolisis itu ada 9 tahap. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 langkah dalam glikolisis yang masing-masing harus kita cermati. Langkah-langkah itu. Langkah yang ke-1, ke-3 itu nanti namanya energonik. Langkah yang ini namanya eksergonik. Oke, sekarang mari kita mulai saja. Bahannya glukosa, 1 molekul glukosa membutuhkan ATP, sehingga glukosa itu mengalami aktivasi atau penambahan fosfat dari ATP, sehingga glukosa namanya mengalami fosforilasi. ATP yang telah melepaskan fosfatnya sekarang menjadi ADP. Glukosa yang telah menerima fosfat dari ATP namanya glukosa 6-fosfat. Ini langkah pertama. Glukosa 6-fosfat kemudian mengalami isomerisasi, berubah bentuknya tapi strukturnya masih sama, menjadi fruktosa 6-fosfat. Langkah yang ketiga sama dengan langkah yang pertama, yaitu fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi lagi menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Anak-anak, langkah 1, 2, 3 itu langkah yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Sehingga sekali lagi langkah ini namanya langkah endergonik, membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Langkah yang keempat, fruktosa 1,6-difosfat pecah menjadi 2 molekul baru yang masing-masing namanya fosfoglyceraldehid, disingkat PGAL, 2 buah. Terus langkah yang kelima ini agak rumit. NAD itu singkatan nikotinamid adenin dinukleotida. Ini PGAL itu sekarang melepaskan elektron dalam bentuk ion H kepada NAD. Akibatnya NAD karena menerima elektron dalam bentuk ion H namanya menjadi NADH. Karena PGL mengalami pelepasan elektron, maka PGL itu mengalami reaksi oksidasi. NAD karena menerima elektron, dia mengalami reaksi reduksi. Sehingga langkah yang kelima ini ada reaksi redoks. PGL mengalami oksidasi, NAD mengalami reduksi. Hasilnya terbentuk 1,3 asam difosfogliserat.
Ini juga sama pasangannya ini. Terus langkah berikutnya yang keenam, ADPG itu sekarang melepaskan fosfatnya kepada ADP. Sehingga ADP karena menerima fosfat namanya menjadi ATP. ADPG karena melepaskan fosfat, maka ADPG ini mengalami defosforilasi. Ini juga sama. Sehingga berubah menjadi asam fosfogliserat karena melepas satu fosfatnya kepada ADP. Langkah yang ke-7, 3-APG itu sekarang mengalami pemindahan gugus fosfat dari atom 3 ke atom C nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2-APG. Dari 3-APG menjadi 2-APG karena ini pemindahan gugus fosfatnya. Langkah yang berikutnya, APG ini mengalami pelepasan air menjadi fosfoenol pirufat. Lalu fosfoenol pirufat melepaskan fosfat kepada ADP sehingga mengubahnya menjadi ATP. PEP yang telah melepas fosfat sekarang namanya menjadi asam pirufat. Silakan diperhatikan anak-anak untuk langkah yang ke-5 sampai ke-9 ini. Di sini langkah ini melepaskan energi dalam bentuk NADH dan ATP. Karena melepas energi, maka langkah ini namanya langkah eksergonik. Nah, yang ini membutuhkan energi, maka namanya endergonik. Sekarang mari kita lihat produknya. Bahannya satu glukosa, terbentuk pirufat sebanyak 1, 2 ini. Yang kedua, NADH sebanyak 2. Yang ketiga adalah ATP. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ATP. Tetapi perlu diingat, untuk memperoleh 4 ATP itu harus dibutuhkan ATP awal sebanyak 2 sebagai modal. Sehingga hasil murni ATP adalah 4 ini dikurangi 2, sehingga tinggal 2 ATP hasil murninya. Jadi kesimpulannya, dari 1 molekul glukosa dihasilkan asam pirufat sebanyak 2, NADH sebanyak 2, ATP itu juga sebanyak 2. Ini ada 9 langkah dalam glikolisis yang tadi namanya juga sama dengan tadi. Terus ini nama enzimnya ini, glukokinase, heksokinase, fosfoglukoisomerase, fosfofruktosekinase, aldolase, tirosafosfatase, gliseraldehid, dehidrogenase, fosfoglukokinase, fosfoglukomutase, enolase, dan pirufat kinase. Kalian masih ingat bahwa enzim itu diberi nama reaksi ditambah akhiran ase. Ulangi untuk glikolisis supaya lebih jelas. Bahannya satu glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6P. Glukosa 6P mengalami isomerisasi, berubah bentuknya menjadi fruktosa 6P. Fruktosa 6P mengalami penambahan fosfat menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Jadi ini langkah yang membutuhkan energi. Tadi disebut sebagai endergonik. Kemudian langkah berikutnya, fruktosa ini pecah 2 molekul baru namanya PGL. PGL mengalami oksidasi, yaitu pelepasan elektron menjadi ADPG, lalu NAD menerima elektron maka mengalami reduksi menjadi 2 NADH. Langkah berikutnya, asam difosfogliserat mengalami pelepasan fosfat menjadi APG. Kemudian 3-APG memindahkan fosfatnya dari gugus 3 ke gugus 2 menjadi 2-APG. 2-APG mengalami pelepasan air menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat mengalami pelepasan fosfat menjadi asam pirufat dengan melepaskan ATP. Jadi produknya kelihatan sekali. Satu glukosa ada 2 NADH, 2 ATP, dan 2
asam brufat. Dalam glikolisis ada dua tahap ini, ya ini tadi. Ini tahap ini membutuhkan energi, tahap persiapan. Namanya tadi energonik. Ini tahap panen, menghasilkan energi namanya eksergonik. Ada energonik yaitu dari glukosa menjadi fruktosa 6P, langkah 1 sampai 3. Eksergonik PGA menjadi asam berat langkah ke-5 sampai ke-9. Ada redox di mana PGAL menjadi ADPG, NAD mengalami reduksi, PGL mengalami oksidasi. Ini hasil akhirnya. Terus nasib produk glikolisis tadi ada 3 kan? ATP, asam brufat, dan NADH. ATP ini sebagai sumber energi, kan tujuan respirasi tadi untuk menghasilkan energi. Asam brufat masuk ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif asam brufat. NADH ini masuk ke tahap yang terakhir, yaitu sistem transport elektron. Oke, kita akan lanjut sekarang dekarboksilasi oksidatif asam brufat. Pengertiannya adalah proses pemecahan atau pembongkaran asam brufat yang telah dihasilkan pada proses glikolisis. Tempatnya di matriks mitokondria. Kalau tadi glikolisis tadi di sitoplasma, sekarang sudah masuk ke dalam mitokondria, di dalam cairannya. Sifatnya, kalau tadi glikolisis itu anaerob, sekarang aerob. Bahannya asam brufat yang tadi telah dihasilkan dalam proses glikolisis. Produknya ini nanti akan kita jelaskan kenapa ada ini. Oke, sekarang kita lihat prosesnya. Ini anak-anak, bahannya asam brufat. Lingkaran ini menunjukkan jumlah atom C-nya, atomnya 3, mengalami pelepasan CO2 dengan mengikat koenzim A. Karena melepas CO2, maka namanya dekarboksilasi. D itu singkatan dekarboksilasi. Kemudian O-nya itu oksidatif. Kenapa oksidatif? Karena asam brufat melepaskan elektron dalam bentuk ion H diterima oleh NAD, sehingga namanya oksidasi. NAD sekarang karena menerima elektron, maka NAD itu mengalami reaksi reduksi menjadi NADH. Setelah asam brufat mengalami dekarboksilasi, maka terbentuklah asetil koenzim A. Jadi produk dalam DO asam brufat dari satu brufat adalah 1 CO2, 1 NADH, dan 1 asetil-CoA. Tapi ingat bahwa yang masuk ke DO asam brufat bukan hanya 1 asam brufat, tapi 2 brufat yang tadi dihasilkan dari pemecahan glukosa tadi. Sehingga kalau kita ke depan dalam glikolisis dari 1 glukosa terbentuk ini, sampai ke DO itu terbentuk CO2 sebanyak 2, NADH sebanyak 2, ini juga sebanyak 2 karena ada pembagian tadi. Ini anak-anak 2 tahap dalam respirasi aerob sudah kita lalui. Masih ada 2 langkah lagi, yaitu siklus Krebs dan sistem transport elektron. Untuk sementara saya tuliskan dulu karena materi banyak. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat siang.